Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Tetap semangat ya. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran akuntansi keuangan. Sebelumnya minggu kemarin seharusnya kita masih membahas mengenai materi metode depresiasi atau metode penyusutan aktiva tetap, yaitu metode garis lurus, angka tahun, dan sebagainya. Namun karena materi tersebut membutuhkan waktu dan membutuhkan praktek secara langsung, agak susah kalau dijelaskan secara online di sini. Jadi nanti untuk materi-materi yang khusus perhitungan dan praktek langsung itu Ibu skip dulu, jadi Ibu akan melanjutkan materi yang secara teori. Berhubung kalian lagi PKL juga, jadi takutnya kalau Ibu kasih materi yang perhitungan, takut nanti kalian kurang paham mengenai penjelasan yang Ibu kasih, seperti itu ya. Nah, kita sekarang masuk ke KD baru, yaitu aktiva tetap sumber daya alam. Yang dinamakan sumber daya alam ini barang-barang yang timbul karena adanya proses alam. Salah satunya ini ada emas atau logam, ada batu bara, ada minyak bumi, dan ada gas bumi. Selain ini juga masih banyak lagi ya. Nah, yang menjadi karakteristik sumber daya alam ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, seperti minyak bumi. Nah, ini tidak dapat diperbarui. Dan sumber daya alam yang dapat diperbarui atau aset biologis, seperti tumbuhan atau hasil perkebunan, peternakan. Contohnya, peternakan susu sapi, seperti itu. Kemudian, karakteristik dari aktiva tetap sumber daya alam sendiri, pertama, mempunyai masa manfaat atau usia ekonomis yang terbatas. Artinya, usia ekonominya itu tidak panjang atau tidak selamanya bisa dipergunakan. Jadi, ini makanya tadi sumber daya alamnya tidak dapat diperbarui karena tadi usia ekonominya terbatas. Kemudian, setelah masa manfaatnya habis, aktiva tetap tadi tidak dapat diganti. Karena tadi usia ekonominya terbatas dan tidak dapat diganti, artinya sudah tidak ada lagi bisa diperbarui. Kalau misalnya yang sumber daya alam yang dapat diperbarui, contohnya tumbuhan, itu kan kalau misalnya mati ada lagi yang baru karena beternak ya. Kalau aktiva ini yang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, contohnya gas bumi, batu bara, kalau sudah habis ya sudah tidak bisa diperbarui lagi, sudah tidak bisa diadakan lagi, seperti itu. Kemudian di sini ada biaya aktiva tetap sumber daya alam. Ada biaya-biayanya. Yang pertama, biaya yang berhubungan dengan perolehan hak pengusahaan atas barang tambang. Yang kedua, biaya eksplorasi. Contohnya, biaya perizinan eksplorasi, biaya survei, biaya pembebasan tanah, biaya perawatan, pemboran, kemudian biaya-biaya lain yang berhubungan dengan usaha mencari, menemukan, evaluasi. Ini namanya biaya eksplorasi. Kemudian ada biaya pengembangan dan konstruksi. Nah, ini biasanya meliputi biaya pembangunan fasilitas dan sarana yang mendukung produksi seperti pembuatan jalan masuk lokasi penambangan, kemudian penyediaan bangunan, penyediaan mesin-mesin, pembuatan terowongan, jadi yang berhubungan dengan konstruksi. Kemudian yang terakhir ada biaya produksi penambangan. Contohnya nih, biaya-biaya yang berhubungan dengan kegiatan mulai dari pengangkatan barang tambang ke permukaan bumi sampai siap untuk dipasarkan, kemudian diolah lebih lanjut. Ini untuk biaya produksi penambangan. Kemudian di sini kita di aktiva total sumber daya alam mengenal kata depresi. Nah, berbeda ya dengan depresiasi. Berbeda juga dengan depresi. Jadi depresi di sini adalah berkurangnya harga perolehan atau cost atau nilai-nilai sumber alam seperti tambang dan hutan kayu. Jadi si tambang ini nilainya berkurang. Sama halnya dengan depresiasi, cuman kalau depresiasi ini di aktiva tetap yang bisa kalau habis bisa diganti seperti itu. Nah, ini contoh perbedaan depresi dan depresiasi. Kalau depresi ini pengakuan terhadap pengurangan kualitatif yang terjadi dalam sumber alam. Jadi kalau di sumber alam ini mengenal kata depresi. Namun kalau di aktiva tetap, contohnya kayak motor,
gedung, tanah, itu depresiasi. Jadi kalau depresi ini khusus untuk sumber daya alam. Kemudian digunakan untuk aktiva tetap yang tidak dapat diganti langsung dengan aktiva yang sama bila sudah habis. Kalau yang depresiasi, jika sudah habis bisa diganti. Contohnya kayak tadi, peralatan, pulpen kan, itu kan kalau sudah habis bisa diganti. Seperti itu. Kalau depresi yang sumber daya alam ini, kayak gas bumi, minyak bumi, batu bara kalau sudah habis tidak bisa diganti. Nah, ini perbedaannya. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya depresi. Yang pertama, harga perolehan aktiva tetap sumber daya alam. Jadi mempengaruhi besarnya depresi ini tergantung dari harga perolehan atau harga dari barang tambang itu sendiri. Kemudian ada taksiran barang tambang yang dapat dieksploitasi. Dan ketiga ada taksiran nilai residu atau nilai sisa ya dari tanah tempat barang tambang itu berada atau tambang itu berada apabila barang tambangnya telah habis. Nah, ini untuk mengetahui cara menghitung depresi di sumber daya alam ya. Contohnya ini rumusnya seperti ini, harga perolehan aktiva tetap, jadi biaya-biaya yang termasuk dari perolehan untuk memperoleh aktiva tersebut ditambahkan, kemudian dikurangi nilai residu jika ada nilai residu, jika tidak ada tidak perlu. Kemudian dibagi dengan taksiran jumlah satuan barang tambang yang terkandung. Nah, ini contoh soalnya. Pertamina menanamkan dana sebesar 5 juta dalam tambang yang diperkirakan memiliki 10 juta ton batu bara dan tanpa nilai sisa ya. Pada tahun pertama, 800.000 ton batu bara telah digali dan dijual. Nah, kita hitung dulu nih biaya depresiasi per ton batu bara. Tadi 5 juta ya menanam dana, kemudian dibagi 10 juta, diperkirakan 10 juta. Contohnya ini kira-kira ada 10 juta, kita nanam 5 juta, terus ton batu baranya 10 juta, jadi berapa nih biaya depresinya? Tinggal dibagi saja, 5 juta dibagi 10 juta, 0,50. Kemudian kita menghitung beban depresi tahunan. Itu juga ke ini ya, salah ya malah ngomong depresi. Di sini beban depresi tahunan dengan dimasukkan hasil dari sini, kemudian dikalikan 800.000 tahun pertama yang telah digali dan dijual. Jadi untuk menghitung beban depresi tahunan, jadi totalnya 400.000. Kemudian ini untuk mencatat jurnalnya, beban depresi pada debit 400.000 dan akumulasi depresi. Ini kenapa muncul ya? Nah, kemudian di sini dimasukkan ke dalam neraca. Batu bara awalnya 5 juta dari mana? Dari sini menanam modal, kemudian dikurangi dengan akumulasi. Karena sifatnya akumulasi kan penyusutan ya, mengurangi. Jadi totalnya 4.600.000. Kemudian di sini ada tugas, silakan dikerjakan latihannya. Sama saja contohnya seperti tadi, cara-caranya hanya sedikit ada kombinasi. Untuk aktiva tidak berwujud kita lanjutkan minggu depan karena di sini Ibu sudah sampaikan materinya agak lumayan banyak karena kalau terlalu banyak menjadi tidak konsentrasi ya. Oke, untuk hari ini mungkin seperti ini. Itu dulu penjelasan dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf apabila ada salah kata, terlalu cepat, kegelibet, kata-katanya dalam penyampaian Ibu mohon maaf. Ibu cukupkan sekian, jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan silakan didiskusikan di grup. Dan Ibu sampaikan terima kasih banyak sebelumnya sudah mau belajar dan masih mau memperhatikan materi-materi yang sudah Ibu jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.